kepada murid. Ini merupakan pemenuhan tugas dari modul terakhir di modul 3.3. Nah, adapun saya sebagai calon guru penggerak bersama fasilitator Bapak Ilham dan pengajar praktik Ibu Ejan Somba. Dan adapun ini merupakan cara untuk membuat satu prakarsa perubahan dengan melakukan satu program yang ada di sekolah. Dan tentu ini berdasarkan pada filosofi Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Nah, dari program ini akan termuat profil pelajar Pancasila. Jadi ketika dibuat program ini, yang akan ditonjolkan yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri dan kreatif. Jadi lewat program yang hendak dilaksanakan, ada profil pelajar Pancasila yang hendak ditonjolkan. Dan kemudian untuk melihat situasi sekolah kita punya aset dan kekuatan. Ya, istilahnya ini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi aset atau kekuatan yang ada di sekolah itu pada dasarnya ada 7 dan termasuk dalamnya modal manusia. Modal manusia itu meliputi murid, guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Itu merupakan aset sekolah yang ketika dikembangkan dengan baik akan berguna dan membawa dampak yang baik bagi murid. Dan kemudian komponen abiotik itu berkaitan dengan keuangan, ya, karena yang pasti kalau program itu membutuhkan dana dan juga sarana dan prasarana. Kemudian dalam program ini akan melibatkan 3 hal: suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi dalam menyusun sebuah program, murid akan dilibatkan, mereka sendiri akan merancang. Nah, dalam program yang saya buat, yang saya sudah susun, yaitu program Kadar Limas. Jadi ini merupakan akronim. Kadar Limas yaitu karya dari limbah bekas. Jadi kita tahu bersama anak-anak kita sudah kreatif untuk mengembangkan segala sesuatu. Jadi lewat program Kadar Limas akan ada karya dari limbah bekas. Nah, untuk membuat program ini ada beberapa hal yang hendak dilakukan, yaitu dikenal dengan tahapan bagja. Jadi B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabatan rencana, dan atur eksekusi. Nah, yang akan saya paparkan di sini ada 2 poin, yaitu poin B dan poin A. Poin B buat pertanyaan utama, yang pasti pertanyaan itu bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas murid melalui pemanfaatan limbah bekas. Karena kita tahu sama-sama murid kalau misalnya membuat hal-hal seperti itu mereka sangat tertarik, ya. Mereka sangat tertarik. Jadi itu adalah pertanyaan pokok untuk melangkah ke program yang hendak dikerjakan. Nah, tindakan yang diperlukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat yang pasti saat ini sedang kita buat supaya bagaimana untuk meningkatkan kreativitas murid. Kemudian rencana untuk melibatkan murid, ya, yang pasti juga akan disosialisasikan kepada murid-murid yang ada. Nah, aset yang akan digunakan yaitu murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Karena yang akan kerja itu murid. Rekan sejawat pasti meminta bantuan teman-teman dari kepala sekolah yang akan mengkoordinir. Penanggung jawab saya, waktu yang diperlukan 1 hari. Kemudian yang poin A, itu cuma 2 poin. Poin A, aktivitas apa saja yang menarik minat murid untuk belajar? Yang pasti dalam kaitan dengan program Kadar Limas, murid akan semangat untuk bisa meningkatkan kreativitas. Jadi untuk melibatkan murid, mereka sendiri yang merancang apa yang hendak dibuat dan dikerjakan. Jadi itu untuk penyampaian bahkan sosialisasi. Dan untuk selanjutnya, Kadar Limas ini adalah program co-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil Pancasila. Jadi sasaran dari Kadar Limas ini yaitu di kelas 8. Di kelas 8
juga untuk murid kelas 9 sekian. Tapi yang sasaran pokok itu di kelas 8. Jadi melibatkan kepemimpinan murid sejak dari perencanaan, merancang sampai mereka akan membuat. Nah, latar belakangnya supaya mereka bisa mensyukuri apapun yang ada sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga mereka juga dapat memunculkan tindakan positif, bisa meningkatkan minat belajar dan kreativitas. Jadi itu latar belakang untuk program ini. Dan dalam perencanaan, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat setelah kegiatan belajar mengajar selama 1 bulan. Jadi itu untuk program Kadar Limas. Jadi tiap hari Jumat ini akan disampaikan kepada murid dan juga di grup supaya juga orang tua akan tahu sasarannya kelas 8 dan mereka diberikan kesempatan untuk merancang dan melaksanakan program ini. Nah, gambaran kegiatan ini saya dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah. Waktu ini kelas 7 yang kerja. Jadi seperti ini. Murid mengumpulkan bahan, kemudian mereka bekerja sama untuk membuat karya kreatif berdasarkan apa yang telah mereka rancang dan programkan. Jadi program seperti ini yang akan dibuat. Jadi demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Kabar siang ini? Dahsyat. Iya, dahsyat luar biasa. Tepuk tangan semua. Hari ini ada yang harus disampaikan kepada kalian berhubung dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah. Akan dilaksanakan program dan ini sudah disampaikan kepada kepala sekolah dan teman-teman guru pada hari kemarin. Jadi untuk kelas 8 akan dilibatkan dalam kegiatan untuk pembuatan karya dari limbah bekas. Jadi